Oke teman-teman, sekarang hari Minggu tanggal 2 Juni 2024. Sekarang saya sudah berada di Terminal Bis Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Nah ini jalan lingkar Bumi Ayu. Nah itu kalau belok situ tuh itu ke arah kota Bumi Ayu. Kita nggak akan ke kota Bumi Ayu. Kali ini saya mau langsung naik bis aja menuju ke Bandung. Jadi hari ini kita naik bis menuju ke Bandung bersama bis Goodwill, bis legend asal Bandung. Nah ini dia Terminal Bumi Ayu pagi hari ini. Ada Sinar Jaya, lalu wah menarik nih. Tujuan Jakarta. Baru nyampe kayaknya, mau parkir. Ya, jadi hari ini kita akan menuju ke Bandung dari Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Naik bis Goodwill, bis legend asal Bandung. Nah ini dia Terminal Bumi Ayu. Ini pertama kalinya saya naik bis dari sini teman-teman. Kita langsung aja masuk ke bagian dalam terminalnya. Nah ini kalau motor-motor, mobil parkir di sini. Parkir motor di sini. Langsung aja masuk ke dalam. Ini pertama kalinya saya naik bis dari sini. Dan ini adalah video kelanjutan ngetrip dari Surabaya naik bis Eka. Kemarin dari Surabaya naik bis Eka berangkat jam setengah 6 pagi, setengah 6 sore, berangkat jam setengah 6 sore, nyampe di sini tuh tadi pagi jam 5. Iya, jam 5 lewat, total perjalanan 11 jam 30 menit. Dan ini sudah terparkir bis Dedy Jaya yang sangat menarik. Sekarang Dedy Jaya itu sudah AC semua, udah nggak ada yang non AC. Infonya sih begitu. Kemarin saya sempat tanya-tanya sama loket Cilengsi. Di Cilengsi itu udah AC semua, nggak ada yang non AC lagi. Tapi kita kali ini nggak naik bis Dedy Jaya, kita akan naik bis itu Goodwill. Kita akan naik bis Goodwill menuju ke kota Bandung, ya Pak. Nah ini sudah ada 2 bis Goodwill yang terparkir, ada Kota Kembang dan ada Pasti Pas. Kayaknya saya akan naik yang Pasti Pas karena masih klasik. Nah, nih Kota Kembang, nih Pasti Pas. Pak, yang berangkat duluan yang mana Pak? Oh ini ya, oh, oke. Oh ini jam 8? Ini jam 7? Setengah 7. Oh setengah 7, bentar lagi dong. Jadi bis Goodwill ini tujuan ke Bandung, tapi dia lewatnya Tegal, lewat Selawi Tegal. Ini Pasti Pas masih legend banget, masih pakai livery yang lama, terus bodinya masih Evolution, bodi garapan Rahayu Sentosa. Box. Kalau nggak salah ini satu-satunya Goodwill yang masih tersisa dengan bodi lawasnya teman-teman. Tuh, bodi yang mirip Jerman liverynya. Gile, legend. Ini sasisnya pakai Mercedes-Benz OH 1521 ya kalau nggak salah, apa 1518. Dan masih pakai setir tampah tuh. Setirnya tegak dan besar. Setir tampah, lebar setirnya. Ya, sebelum kita tilik bagian interiornya, terlebih dahulu kita lihat nih kondisi luarnya seperti apa. Dan seiring berjalannya waktu, bis-bis dengan bodi seperti ini semakin susah dijumpai. Ada yang nasibnya sudah dirombak atau dirubah bagian depan dan belakangnya. Ada juga yang nasibnya mangkrak, nggak kepake. Terus ada juga yang nasibnya lebih tragis, yaitu berakhir di tempat penjagalan bodi bis. Terus ada juga yang mungkin udah disewakan atau dijual ke pabrik untuk angkutan jemput karyawan atau AJK. Untuk di PO Goodwill sendiri, bis yang berbodi seperti ini hanya tersisa beberapa unit aja yang masih jalan. Setahu saya sih ada 2 unit. Unit yang pertama yang ini, yang julukannya Pasti Pas, dan yang kedua unit yang julukannya Pelangi atau Putra Pelangi. Dan sebenarnya sih kalau dilihat dari tahun pembuatannya, bodi bis yang satu ini tuh usianya belum terlalu lama banget. Menurut info yang saya dapat, bodi Evolution buatan karoseri Rahayu Sentosa ini mulai diperkenalkan antara tahun 2007 sampai dengan 2008.
yang itu artinya usia Budinya belum menyentuh 20 tahun. Cuma mungkin karena minimnya perawatan, jadi ya seperti ini kondisinya, banyak bagian cat yang mengelupas sehingga menimbulkan karat atau korosi. Jadi ya tinggal nunggu waktunya aja, bis ini akan diperbarui bodinya seperti kawannya yang udah-udah. Karena kalau saya perhatiin sih saat ini Goodwill sedang melakukan peremajaan ke beberapa armadanya dengan cara penyegaran livery atau pembaruan livery, terus juga penyegaran bodi-bodi yang mungkin udah dianggap lawas kali ya. Bahkan beberapa bis Goodwill juga sekarang udah dihiasi oleh pernak-pernik atau aksesoris untuk menarik perhatian penumpang. Nah, ini Goodwill Kota Kembang berangkat jam 6:30 pagi. Dia sekatan ternyata ya, Kota Kembang. Siap. Oke, kita naik ke bisnya. Oh nih, yang mau gabung ke grup WhatsApp Goodwill untuk jadwal perjalanan dan lain-lain bisa di sini teman-teman. Sekarang langsung aja kita amankan kursi baris paling depan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini dia setir tampah. Wow, Mercedes-Benz OH 1521. Setir lebar dan tipis, ciri khas banget. Nah, ini dia teman-teman. Kursinya seperti ini. Seatnya 32, AC ekonomi, dan ini sudah dilengkapi dengan AC tentunya. Ini lover AC-nya. Wih, lover AC-nya tuh. Oke, kita duduk di mana ya enaknya ya? Di sini. Wah, di sini enak nih. Gokil, sini aja lah. Mantap nih, sini. Mantap di tengah. Oke, ini dia bisnya Goodwill. Bisa bersih ya tuh, lantainya bersih. Dan dulu itu Goodwill ada yang non AC. Kalau nggak salah pas COVID itu masih ada yang non AC. Aduh, sayangnya saya telat mengabadikannya, sehingga sekarang udah nggak ada lagi yang non AC. Sekarang sudah AC semua, udah diremajain. Dan ini kayaknya korban peremajaan berikutnya nih. Nah, kalau bis-bis kayak gini tuh nggak disaranin duduk di tengah sih, karena biasanya sempit. Tapi ini lumayan ya, untuk tinggi badan 178 masih oke lah. Ini ada penyimpanannya, bagasi atasnya seperti ini. Unik nih, ada kayak penghalangnya gitu. Nah nih, kursi raja nih. Wih, ini dulu kalau rombongan study tour yang di belakang sini biasanya rombongan bocah-bocah Bangor nih. Kalau study tour ya, anak-anak yang hits lah. Kalau di belakang sini bisa pada main kartu di sini. Kalau study tour gitu tuh, anak-anak kalem duduknya di depan tuh, sama guru-guru. Yang di tengah bocah netral. Ini ada tiang ininya, legend banget. Dan seperti ini bisnya. Biasa di sini buat naruh barang nih, paket-paketan segala macam. Nah, ini AC-nya pakai merek Denso. Denso. Nah, booking nah kan. Harus cepet-cepet booking kursi kita. Ternyata bisa disetel kursinya. Oh, udah rusak. Nih. Oh, masih bisa nih. Sampai segini posisi paling rebahnya. Oke, karena masih lama, masih sekitar 1 jam lagi, kita makan dulu sarapan biar perut gak kosong. Nah, ini bis yang semalam saya naikin, Eka. Ini sih Bu.
Ada sarapan apa, Bu? Ada tuh. Oh, ini. Ambil aja kalau mau makan. Oke. Oke, habis makan sekarang jam 7:11. Masih ada waktu sekitar 40 menitan lagi. Tadi makan murah banget, cuma 7.000. Gokil, murah banget, 7.000. Udah kenyang, bebas ambil lagi. Nah, ini di parkiran yang sebelahnya. Bis kita kan parkir di shelter yang sana tuh. Nah, ini di sebelahnya nih, sebelah mana berarti ya? Timur atau utara gitu ya? Kurang tahu juga ini. Matahari sana timur. Selatan berarti ini. Ini ada bis Dewantara Ayu, dia tujuan ke Jakarta, berangkat jam 7. Tadi saya tanya-tanya sih ongkosnya 140. Ini loketnya di sini. Pagi jam 7.15, sore jam 18.30. Ada musola, terus ini ada WC-nya. Ada WC pria sama WC wanita. Lumayan enak sih WC-nya, buat mandi juga masih rekomen lah. Nah, ini WC pria. Oke, sambil menunggu jam keberangkatan sekitar 30 menit lagi, kita lihat-lihat yuk ada loket apa aja di Terminal Bumi Ayu. Kita coba jalan ke sono yuk. Kita lewat sini aja. Nasalia Indah masih tutup loketnya. Terus ada apa ini? Oh, Goodwill, ini Goodwill. Ada RJB Trans. Ada Murni Jaya, masih tutup juga loketnya. Sugeng Rahayu, oh iya, tadi ada Sugeng Rahayu yang ATB di sini parkir tujuan Purwokerto, Bumi Ayu, Surabaya. Tapi udah berangkat bisnya. Tadi pagi ada. Kita lanjut lagi. Ini ada Haryanto juga. Ini Haryanto tim mana ya? Jogja kali. Di sini ada loket bis Citra Dilancar, masih tutup. Citra Dilancar tuh tujuan ke Kuningan berarti atau ke Cirebon ya. Dia dari Jogja start awalnya. Dan ini paling rame agen Sinar Jaya. Luar biasa Sinar Jaya ini. Gokil. Ini ada ruang tunggunya. Nah, itu bis yang akan kita naikin nanti. Goodwill Pasti Pas tujuan ke Bandung. Oh, di sini masih ada loket-loket, kita lihat yuk. Ini ada bis Handoyo. Ini Handoyo tim mana ya? Setahu saya Handoyo nggak ada yang lewat selatan deh. Nggak tahu juga lah. Wah, ini PBP nih dari Wonosobo apa Purworejo dia. PBP. Oh, ini Agramas juga ada di sini. Ini Agramas tim Jogja dia yang mampir di sini via selatan. Sama ini ada Kupu-Kupu Ayu. Kupu-Kupu Ayu Wonosobo dia, dari Wonosobo ya. Sinar Jaya ada di sini, itu dia tuh. Paling rame Sinar Jaya. Gila nih, paling rame Sinar Jaya. Mantep. Tarik bang. Kayak banyak yang pesen tiket dadakan deh ini. Sinar Jaya Bumi Ayu. Rame parah, ini kayak baru pada beli tiket nih dadakan. Beli sekarang, berangkat sekarang. Sekarang kita coba muter ke loket yang sebelah sana yuk. Nih tadi saya masuk lewat sini, langsung ke arah sana. Nah nih Dedi Jaya tujuan Jakarta. Tadi udah ada yang berangkat satu. Terminalnya agak horor gitu ya. Ini tinggal dicat lagi, udah bagus ini, berkerak gitu, jadi agak serem. Nah di sini juga ada loket bis tujuan Sumatera. Ini dia Jawa Sumatera di sini. Nah, ALS masuk sini juga teman-teman. Oh iya, ALS Prayogo, ALS ke Medan, Prayogo ke Jambi, Sumber Waras ke Jambi, Sari Mustika hampir situ juga. Terus kita masih standby. Ini makin banyak penumpang yang naik. Jam 7.23. Nah terakhir saya naik Goodwill yang bodinya kayak gini tuh, yang julukannya Rambo. Tapi nggak tahu Rambo masih jalan apa enggak. Tapi kata pengurusnya sih tadi katanya udah nggak jalan Rambo, udah digantiin apa gitu. Dan ini ada yang baru sampai, bis Eka dari arah Surabaya
ke tujuan akhir sini, Bumi Ayu. Nah ini yang berangkat jam setengah 9 kalau nggak salah, apa jam setengah 10 gitu. Tadinya saya disaranin buat naik ini sama mandor, sama pengurus yang ada di Surabaya. Akhirnya saya naik yang itu tuh, karena dia berangkatnya jam setengah 6 kan. Nah saya pikir kalau saya naik yang ini takutnya nggak keburu ngejar si Goodwill yang jam 8. Dan bener aja dia tadi baru datang nih sekitar 5 menit yang lalu. Kalau saya naik ini pasti saya udah nggak dapet kursi depan si Goodwill. Gitulah. Ini padahal menarik loh, SR3 Hino RM 280. Wah ini pasti limbung banget sih. Tapi ini paling mewah, armada bis Eka paling mewah untuk tujuan ke Bumi Ayu. Dia SR3 sudah terbaru dan kursinya udah yang pakai kursi ala-ala jumbo gitu, ala-ala bis malam. Tapi dia ada skatnya. Kalau yang bis-bis kayak gini nih nggak ada skatnya, masih si los. Alhamdulillah. Ayo depan. Ini enggak ada colokannya. Kalau mau cas HP di situ. Nah, barusan saya nanya tarifnya. Jadi untuk dari sini Bumi Ayu ke Tegal itu ongkosnya 30.000, sedangkan dari Bumi Ayu ke Kadipaten ongkosnya 110, dan dari Bumi Ayu ke Sumedang ongkosnya 120, dan Bumi Ayu ke Bandung ongkosnya 130.000. Mantap. Jadi tarifnya tarif kawasan. Ya, karena udah ditungguin ternyata penumpang yang telat itu nggak datang-datang juga, akhirnya bis terpaksa harus diberangkatkan. Dan ini kita udah telat 20 menit dari jadwal keberangkatan yang harusnya berangkat jam 8 pas. Jadi penumpang yang telat itu dia nanti disuruh ngejar dan naik dari SPBU, karena nanti bis kita gak lama setelah berangkat dari Bumi Ayu bakal isi solar di SPBU terdekat gitu. Jadi untuk jadwal bis Goodwill berikutnya yang berangkat dari Bumi Ayu ke Bandung nanti baru ada lagi jam 9 pagi. Nah kalau nggak salah yang julukannya itu Pribumi. Tapi dia nggak berangkat awal dari Bumi Ayu ya, dia berangkat awalnya tuh dari Purwokerto. Jadi dari Purwokerto nanti dia mampir ke Bumi Ayu. Nah dari Bumi Ayu nanti dia langsung lewat Songgom teman-teman, Songgom terus ke Pejagan. Jadi untuk bis Goodwill yang berangkat awalnya dari Purwokerto itu dia langsung ambil lewat Songgom, jadi nggak lewat Tegal dan nggak lewat Selawi. Sedangkan untuk bis Goodwill yang berangkatnya dari Bumi Ayu itu dia udah pasti lewat Selawi dan lewat Tegal, termasuk bis yang kita naik ini nih. Jadi bis Goodwill ini tuh ada yang berangkatnya dari Purwokerto, terus ada yang berangkat awalnya dari Bumi Ayu, dan ada juga yang berangkat awalnya dari Tegal. Bandung. Ya, terima kasih.
Oh iya, jadi bisa dikatakan Goodwill ini adalah satu-satunya operator bis yang melayani rute dari Bumiayu ke Bandung lewat utara, atau dari Purwokerto ke Bandung lewat utara lewat Bumiayu tentunya. Karena bis-bis lainnya ya, kebanyakan ya dari Bandung ke Purwokerto atau sebaliknya itu mereka lewat selatan, kayak bis Budiman, terus bis BSI. BSI juga jarang jalan bisnya sekarang. Nah itu dia, mereka lewat selatan, lewat Banjar, Tasik, Ciamis dan seterusnya. Aku ndik kowe. Arep ono res, sendal men. Sebetulnya dulu PO Goodwill juga punya pesaing di jalur ini, jalur Purwokerto, Bumiayu, Tegal sampai dengan Bandung. Namanya PO Madonna yang bisnya berwarna biru. Tapi sekarang bis Madonna yang rute Purwokerto, Bumiayu, Tegal, Bandung dia udah nggak jalan lagi. Kemarin pas pandemi dia sempet jalan tuh, tapi nggak bertahan lama. Dan kalau nggak salah itu Madonna yang masih satu grup dengan Madonna yang garasinya di daerah Cililin deh, yang bis medium itu. Bandung. Mana, Bu? Ya, setelah kita melewati turunan dan tikungan yang fenomenal itu, kita akan bertemu dengan sebuah pasar, dan ini adalah Pasar Linggapura di Kabupaten Brebes. Dan yang menjadi salah satu ciri khas di pasar ini tuh adalah keberadaan delmannya. Ya, tapi sekarang udah nggak sebanyak dulu ya delmannya ya. Dan kalau jelang lebaran nih pasti sini macet banget nih, karena di pinggir jalan pasarnya, terus banyak kendaraan yang parkir pinggir jalan dan banyak orang yang lalu lalang, jadilah macet. Dan ada penumpang yang naik, alhamdulillah ikut senang.
Tak jauh setelah melewati underpass Karangsawah, kita akan jalan beriringan dengan jalur kereta api yang ada di sebelah kiri sana. Itu tandanya kita sekarang udah berada di perbatasan antara Kabupaten Brebes dengan Kabupaten Tegal. Nah, di sebelah kiri sana itu Kabupaten Brebes, dan ini kita masuk Kabupaten Tegal. Dan itu merupakan jalur kereta api yang biasa dilalui oleh kereta-kereta yang rutenya dari Jakarta ke Jogja. Nah, kalian kalau naik kereta dari Jakarta ke Jogja pasti lewat daerah sini nih, namanya daerah Prupuk. Wah, udah nggak asing lagi tuh, soalnya sering buat menemani kita makan ya. Dan di sini saya ngeliat benda yang nggak asing lagi, ternyata ada bajai. Saya tuh kalau ngeliat bajai di luar Jakarta kayak norak gitu. Dan ternyata ini bajai yang sudah ber-BBG ya, berbahan bakar gas. Saya kira bajai oren yang masih 2 tak, ternyata cuma di stiker aja. Soalnya yang bajai oren 2 tak tuh udah langka banget tuh, nggak tahu udah nggak ada kayaknya. Dan ini sekarang kita sudah berada di Pasar Margasari, Kabupaten Tegal. Dan di sini banyak sekali bis-bis tuyul. Kenapa dinamakan bis-bis tuyul? Karena apa ya? Saya juga belum baca-baca sih. Mungkin karena kecil-kecil kali ya, kayak tuyul kan kecil tuh. Selamat sampai tujuan. Ya, sambil istirahat, sambil nunggu biasa produk permen kesehatan Mas ya, yang rasa jahe, rasa kopi ada, yang tanginya Mas ya. Sugeng siang. Selamat siang Bapak Ibu juga berpenumpang sekalian. Sambil ditawari permen oleh kawan kami, saya Seliman Margasari akan coba hibur Anda semuanya di suasana ini. Di keberangkatan Anda menuju kota Bandung di suasana pagi ini. Baik. Dalam segalanya, tapi kini dia hilangnya gadis suci yang aku kasihi dalam hati, dalam hati. Oke teman-teman, karena sepertinya berhenti di sini lumayan lama, akhirnya saya putusin untuk turun dulu untuk meregangkan kaki dan juga sendi-sendi. Bagi kalian yang mau turun buat cari cemilan juga di sini banyak banget jajan-jajanan, dan bagi kalian yang mau turun buat ke toilet juga bisa. Karena di bis itu nggak ada toiletnya, jadi kalian bisa cari toilet yang ada di sekitar sini. Tapi sebelum ke toilet kalian izin dulu sama krunya, takutnya nanti ditinggal gitu. Ya, akhirnya setelah ngetem sekitar 20 menit ini ada juga penumpang yang naik dari Pasar Margasari. Nah, ini Bu Haji pada pengen ke Sumedang kayaknya Bu Haji nih. Mantap. Untuk barang-barang ditaruh di belakang situ karena kondisi legroomnya lumayan sempit. Oke, setelah ngetem selama 30 menit, akhirnya bis kembali diberangkatkan dari Pasar Margasari, Kabupaten Tegal. Walaupun ngetemnya lumayan lama, tapi penumpangnya nggak bertambah signifikan ya, cuma bertambah beberapa aja. Nah, sekarang bisnya masih terbilang lumayan kosong sih, ini nggak nyampe 50% dari kapasitas penumpang. Dan ini ada Pak Haji baru naik dari sini. Kenapa nggak naik dari sana aja tadi pas ngetem ya? Oke, kita lanjut perjalanan lagi dari Pasar Margasari, dan di sebelah kanan ini adalah pasarnya nih. Pasar Margasari yang baru direvitalisasi pada tahun 2019 kemarin. Jadi ini pasar barunya nih.
Dan seperti biasa di Pasar Margasari itu pasti ada bis Sinar Jaya yang ngetem tujuan ke Jakarta. Jadi Sinar Jaya itu adalah Sinar Jaya yang rutenya benar-benar cuma sampai ke Margasari aja. Kalau nggak salah selain Sinar Jaya ada juga deh bis Dedi Jaya sama Dewi Sri yang memiliki titik terminus di Margasari ini gitu. Nah setelah ini kita akan melewati spot hutan jati di daerah Tegal. Ini kita melewati hutan jati. Di sini ada spot jalur kereta yang keren nih. Kapan-kapan lah kita turun di sini terus ke jalur keretanya. Jadi jalur keretanya itu melintasi tengah hutan jati. Nah di penunjuk jalan yang ada di atas itu ada tulisan O.W Guci. Jadi O.W sendiri adalah kepanjangan dari objek wisata Guci, salah satu objek wisata yang paling terkenal di daerah Tegal. Nah tuh kalau lurus tadi ke arah objek wisata Guci. Jadi bagi kalian yang berdomisili di Bandung terus pengen ke objek wisata Guci naik angkutan umum juga bisa banget nih. Kalian harus naik bis Goodwill karena cuma ini satu-satunya bis yang dari Bandung melewati daerah Tegal Slawi. Tapi turunnya jangan di pertigaan tadi ya kalau mau ke objek wisata Guci karena susah angkutannya. Kalian kalau mau ke objek wisata Guci saran saya turunnya di pertigaan Yomani yang ada di depanan lagi. Nah dari pertigaan Yomani ke objek wisata Guci itu ada beberapa angkutan umum. Tapi nggak langsung sampai ke Guci, melainkan kalian harus transit lagi di daerah namanya pertigaan Tuel atau di Tugu Bawang Tuel. Ya, sekarang kita sudah berada di pusat Kecamatan Balapulang, tepatnya di sekitaran area Pasar Balapulang. Jadi setelah saya baca-baca dari beberapa sumber, Balapulang itu asal-usulnya terbagi menjadi dua kata, bala dan pulang. Bala sendiri artinya ada rombongan atau sekelompok orang, dan pulang itu artinya kembali pulang atau meninggalkan sebuah tempat. Jadi rombongan yang dimaksud ini adalah rombongan prajurit atau sekelompok orang yang mau pergi perang namun gak jadi berangkat, akhirnya mereka pulang. Jadilah daerah ini dinamakan Balapulang untuk penanda, sebagai penanda gitu. Nah ini kita papasan dengan bis Citra Dilancar dari arah Cirebon menuju ke Jogja. Jadi Citra Dilancar tuh ada dua, ada yang Cirebon Jogja sama yang Kuningan Jogja. Nah kalau yang Cirebon Jogja dia lewat Tegal Slawi, sedangkan kalau yang Kuningan Jogja dia lewatnya Songgom. Nah dari Songgom nanti lurus terus ambil kiri lewat ke arah Ciledug sampai dengan Kuningan. Nah ini kita sebentar lagi akan tiba di pertigaan Yomani. Jadi bagi kalian yang mau naik transportasi umum ke objek wisata Guci Tegal, itu bisa turun di sini nih di pertigaan Yomani untuk cari angkutan umum yang ke objek wisata Guci Tegal.
ini kita sekarang sudah berada di Simpang Yomani atau Terminal Yomani, karena di sebelah kiri itu adalah terminal. Biasanya bis-bis yang berangkat dari situ ada bis Dedi Jaya dan bis Dewi Sri tujuan ke Jakarta. Nah, kalau belok kanan tadi tuh ke arah Guci Tegal. Bandung. Nah, ini kita melintasi Pasar Lebak. See you. Lebak, sampai jumpa lagi. See you. Dan kalian tahu martabak telur? Nah, martabak telur itu asal kelahirannya dari daerah ini, teman-teman. Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Makanya banyak tuh kan tukang-tukang martabak yang capnya ada kata Tegalnya di kacanya. Martabak Tegal. Tadi ada ini. Ada angkot warna kuning, tulisannya Guci. Angkutan pedesaan Guci. Kayaknya itu ke Guci ya, tapi full tadi angkotnya, penuh. Oh iya, beberapa waktu lalu saya juga pernah motoran melewati daerah Guci Tegal. Waktu itu dari Jogja sampai ke Depok motoran, tapi lewatnya daerah Guci. Bagi kalian yang belum tonton, bisa ditonton dulu karena itu rutenya cukup menarik karena melewati jalur yang anti mainstream. Ya, di daerah sini selain kita banyak ketemu bis Sinar Jaya, juga banyak ketemu bis Dedi Jaya dan juga Dewi Sri. Nah, Dewi Sri ini bis asal Tegal, sedangkan Dedi Jaya tuh bis asal Brebes. Jadi gak heran lah kalau di sini banyak banget. Nah, ini di sebelah kiri kita adalah Terminal Selawi. Saya belum pernah sih naik bis dari Terminal Selawi. Kapan-kapan lah ya kita coba. Oke, kita lanjut terus mengarah ke utara dan kita akan membelah pusat kota Selawi, teman-teman. Jadi Selawi ini adalah ibu kotanya Kabupaten Tegal. Dan di sini kita bertemu dengan bis Dedi Jaya berjulukan Kansas. Dia start awalnya dari Molek. Molek itu daerah di Jakarta Timur yang berbatasan langsung sama kota Bekasi. Tujuan akhirnya tadi tulisannya sih ke Bumiayu.
tugu yang sangat ikonik ketika kita melintasi daerah kota Selawi, yaitu Tugu Teh Poci yang ada di depan sana. Jadi menurut info yang saya cari di beberapa sumber, sudah sejak dulu pada abad ke-17 masyarakat di sini tuh memiliki kebiasaan meminum teh. Nah, di sebelah kiri kita itu adalah Masjid Agung, terlihat lumayan ramai, sepertinya lagi ada pengajian rutin Ahad Kliwon. Kita ambil kiri nih. Nah, ternyata nggak jauh setelah kita tadi lewat bundaran Tugu Poci, dan ini sekarang bis kita ambil ke kiri dan keluar dari jalan utama. Sekarang bis kita sudah berada di Jalan Flores Baru dan mengarah ke perlintasan kereta api. Kayaknya emang rutenya lewat sini deh, soalnya tadi saya barusan tonton videonya Mas Wisnu Setiawan yang naik bis Goodwill dari Bumiayu ke Bandung juga, dia rutenya lewat sini teman-teman. Barusan saya sempat ketiduran, untungnya nggak bablas. Dan ini bangun-bangun ternyata kita udah berada di kota Tegal, tepatnya di persimpangan Pacific Mall Tegal. Jadi tadi di Pasar Kejambon atau di RSUD Kardinah Tegal, bis kita ambil kiri melewati Jalan KS Tubun, lurus terus lewatin perlintasan kereta, dan tadi tembusannya di persimpangan Pacific Mall Tegal itu. Jadi kalau bis-bis yang dari arah Tegal mau ke Selawi, pasti dia lewatnya jalan itu teman-teman, nggak lewat pusat kota yang deket alun-alun. Ya itu aja. Ya, kasih. Tegal. Ya, kita udah sampai Tegal jam 11.22. Ada bis-bis lagi. Oh, ada bis Putra Bangsa tuh. Jadi kecil sekarang Putra Bangsa, dulu Putra Bangsa. Jakarta Jogja deh. Wah, ini ada bis Legend maju grup.
Kayaknya lagi trouble. Ini Surabaya Jakarta nih, Sari Indah. Nah itu di sebelah kanan kita adalah Terminal Tegal. Itu tuh Terminal Tegal tuh. Nah ini di sini ada checker atau checkpoint. Nah, buat kalian yang mau jajan-jajan, di situ ada warung. Ada warung. Ajaib sih bis yang satu ini. Saya Hino apa ini? Gokil. Ini tahu apa? Ada lain tahunya nih. Konsepnya agak lain. Banyak nih agen-agen bis di sini. Mendengar kata kota Brebes, pasti kita langsung teringat dengan telur asinnya. Iya, telur bebek yang sudah diawetkan dan diasinkan sehingga menjadi telur asin, ternyata sudah ada sejak tahun 1950-an. Nah, pertanyaannya, apakah selain di Indonesia ada telur asin? Tentu saja ada. Telur asin sendiri sebenarnya berasal dari kebudayaan Cina yang dibawa ke Brebes melalui keturunan Tionghoa pada tahun 1950-an. Pasti kalian pernah tuh di SD praktek bikin telur asin. Nah, saya juga pernah dulu tuh, walaupun hasilnya busuk. Nih kita melewati alun-alun Brebes. Waktu itu saya turun di sini nih, yang naik Sinarjaya Bogor Brebes lewat Pantura. Mungkin kalian masih ingat videonya. Masjid agungnya di situ. Nah, tuh ada Eka tuh. Eka SR3
dia dari Bandung kalau nggak salah ya, Bandung Surabaya via Pantura. Di sebelah kiri ini ada jalur kereta Pantura dari Jakarta Surabaya via Pantura Pantai Utara ke atas sini. Mantap tuh, kalau siang truk-truknya lagi pada istirahat, tidur, keluarnya malam. Nah, itu tim Pekalongan tuh ya, apa Kajen? Menarik. Sinarjaya Kelampok, kantor Sinarjaya Kelampok, kantor pusat, salah satu kantor pusat. Coyo, udah lama juga saya nggak ada Coyo. Masih ada tuh ya Coyo yang Hyundai itu, yang klasik bodinya. Menarik banget tuh. Jadi kita akan istirahat di sini teman-teman. Jam 12.02. Ya, ini adalah pemberhentian biskuit. Setelah ini nggak berhenti lagi sampai ke Bandung. Jadi kita istirahat di sini. Setelah menempuh 4 jam perjalanan, akhirnya kita tiba di SPBU daerah Brebes Mas ini. Ini daerah mana Pak? Namanya Pak? Ini Gerinting. 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 Gerinti, Brebes. Brebes. Oke. Gerinting. Oke. Yang mau makan bisa makan dulu di situ. Ada kantin. Yang mau sholat dulu. Yang mau buang air dulu. Ini dia bisa cakep pol. Good Wheel berbodi Evolution Rahayu Sentosa yang masih bersahaja. Untuk penumpangnya lumayan ramai ternyata, mantep. Tapi jarak deket sih, kebanyakan meteran, nggak full trip. Ya, toiletnya ribet, harus buka sendal ya. Masih bapaknya sholat dulu. Sholat dulu juga dah. Jamak sekalian sama asar. Oke, udah ke toilet, udah sholat jamak, sholat zuhur sama asar. Untuk air wudhunya rasanya ini payau, asin, deket laut kali ya. Jadi rasanya kayak air garam. Saya mau jajan dulu. Milan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengganggu sebentar untuk pelanggan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada supir kondektor yang baik hati, manamen maupun belakang dan saya kurang sopan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ngeling-ngeling kabeh borong mendung silang kale mati. Yen wis mati dikubur sama famili. Yen wis mati dikencet karo bumi. Jero kubur ra ono rokok harga, jero kubur ra ono jus alpukat, jero kubur masih ngamen, pacar tersayang yang satu-satunya, hilang yang lagi dukung, jadi
pengangguran. Kata zaman reformasi, oh mengapa masih banyak yang korupsi? Ini salah siapa? Ini dosa siapa? Mari kita tanyakan pada Tekota. Tekota, teler gak punya otak. Yang lalu biarlah berlalu. Mari kita buka lembaran baru. Sekali Indonesia, tetap Indonesia. Sekali merah putih, tetap merah putih. Indonesia, tanah airku, tanah beli, air juga beli. Indonesia, tanah airku, tanah mahal, air juga mahal. Ini namanya merdeka tapi bingung. Ini namanya bingung tapi merdeka. Yang lebih bingung lagi kalau Monas dipindahkan ke Portugal. Apa itu Portugal? Purwokerto lewat Tegal. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dewannya naik Mercy, rakyatnya jalan kaki. Dewannya hidup makmur, rakyatnya babak belur. Kami hanya bisa mendoakan saja, semoga Bapak Ibu selamat semua. Semoga Bapak Ibu sampai tujuan. Begitulah Bapak Ibu. Jalur nih, kalau mau ke Songgom ke arah Purwokerto, Aji Barang, Bumi Ayu lewat Songgom nih, lewat atas belok kiri Pejagan. Biasanya kalau orang-orang mudik yang lewat Pantura terus mau ke Purwokerto atau ke Bumi Ayu tuh dia ngambil sini nih kiri, dia putar balik dulu terus ambil kiri sono ke arah Pejagan. Tuh nih lokasinya dekat rumah makan Raus Eco. Di tempat situ rumah makan Raus Eco. Raus Eco apa Kedung Roso ya? Kedung Roso deng. Raus Eco mah di Gringsing. Oh ini dia nih rumah makannya nih. Perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kalau nggak salah nama daerahnya daerah Losari. Ini Dewi Sri, menarik banget bodinya. SR2 Cooler lagi. Setir tampak. Nah ini dia nih perbatasannya. Jadi perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat itu dipisahkan oleh Sungai Cisanggarung. Biasanya kalau kita naik kereta bakal diumumin tuh sama announcementnya, penumpang kita melewati perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tapi kereta tertentu aja ya. Kalau kereta yang kelas bawah kayaknya enggak deh. Nah ini di sebelah kiri adalah terminal Losari, tapi Losarinya masuk ke wilayah Kabupaten Cirebon. Jadi di sini tuh ada Losari Cirebon sama Losari Brebes, gitu teman-teman. Unik ya.
Oke teman-teman, jadi untuk bis Goodwill baik itu yang start awalnya dari Purwokerto, dari Bumiayu maupun start awalnya dari Tegal, itu mereka exitnya di sini di gerbang tol Kertajati. Sebelumnya kan exit di gerbang tol Sumberjaya ya. Nah, semenjak gerbang tol Kertajati diresmiin sekitar 2 tahun yang lalu, nah sekarang exitnya lewat sini. Jadi dari gerbang tol Kertajati nanti langsung ambil ke tembusnya langsung ke Kadipaten, ke perempatan Kadipaten Majalengka. Dan sebetulnya juga saya baru kepikiran turun di Majalengka tuh di sini pas exit tol, karena masa ke Bandung lagi, kemarin kan udah ke Bandung. Jadi ya biar ada suasana baru, kita turun di Majalengka aja. Udah lama juga saya nggak turun di Kadipaten, udah berapa tahun yang lalu, kayak 3 tahun 4 tahunan, udah pas Covid apa sebelum Covid gitu. Nah karena bis ini nggak lewat kota Majalengka atau nggak lewat alun-alun Majalengka, jadi nanti kita turun di Kadipaten. Dari Kadipaten bisa nyambung naik angkutan lagi, entah itu elep atau angkot. Untuk elep banyak tuh yang dari arah Bandung ke Cikijing, dia lewat alun-alun Majalengka. Kita bisa nyetop di perempatan atau bundaran Kadipaten yang deket pasar Kadipaten itu. Oke, sebelum saya sebentar lagi turun di pasar Kadipaten, jadi saya mau memberikan kesimpulan bahwa waktu tempuh dari Bumiayu sampai ke Kadipaten Majalengka ini adalah 6 jam. Lumayan lama sih, karena kan kita muter dulu ya lewat Tegal, Selawi, belum lagi tadi tuh ngetem di Pasar Margasari, lumayan lama, setengah jam. Jadi saran saya bagi kalian yang mau naik bis Goodwill dari Bumiayu sampai ke Majalengka, kalau mau cepet naiklah bis yang dari arah Purwokerto, karena dia langsung motong lewat jalur Songgom langsung ngetol dari Pejagan sampai exit di Kertajati langsung ini. Jadi lebih cepat teman-teman, paling cuma ya 3 jam 4 jam lah gitu. Overall untuk bisnya kalau bagi saya sih nyaman-nyaman aja. Saya malah tidur sempat ngantuk juga. Untuk kursinya juga untuk sekelas bis AC ekonomi ini masih oke ya menurut saya. Cuma emang kalau kalian berpostur badan tinggi, saya nggak nyaranin duduk di tengah sih, karena lumayan sempit. Jadi duduklah di depan atau di baris paling belakang, itu bisa selonjoran. Oh, Cikijing, Majalengka, Kadipaten. Oke. Bu, duluan Bu. Duluan Pak. Makasih Pak. Awas barang-barang ketinggalan. Aman. Pak, makasih banyak Pak. Iya. Akhirnya sampai juga, nggak jadi ke Bandung. Bosan Bandung mulu. Ya. Oke. Teman-teman, kita nggak jadi ke Bandung karena saya bosan. Kemarin baru ke Bandung, masuk ke Bandung lagi. Nah tuh bisa belok kanan ke arah Bandung. Ya, terima kasih banyak untuk kru bis Pastipas Goodwill, gila, legend. Nah sekarang saya berada di Kadipaten di Majalengka. Ini di bundarannya. Lanjut mana ya? Kayak mau ke kota Majalengka saya. Divisi umum. Mau ke kota, enggak Pak? Mau ke kota Majalengka naik elep. Majalengka sini, ini Bandung. Majalengka tuh sini apa sini ya? Saya buka map dulu deh. Kasih Pak. Ternyata lurus. Kota Majalengka lurus. Sini mana tadi ya? Oh ini balik lagi ke arah Tomo. Ke arah Sumberjaya. Nah itu ke arah Bandung. Itu ke arah Kertajati. Nah ini ke arah Majalengka sini. Ini pasar Kadipaten deh. Rame banget. Majalengka bisa kan? Kota Majalengka bisa. Majalengka berapa Pak? 10.000 Pak, kasih.
Makasih Pak. Ya, sampai juga di alun-alun Majalengka jam 2:30 sore. Rame ya? Ini pertama kalinya saya turun di sini. Gabut banget. Oke, saya mau jalan ke sono, mau nyari poin kopi. Nah, ini Prima Jasa tujuan ke Cikijing dari Bekasi. Jadi kalau lurus terus tuh ke arah Cikijing. Oke, saya mau nyari poin kopi dulu. Di sono ada poin kopi di belakang alun-alun ini. Oke, jadi mungkin cukup segini dulu video perjalanan kita kali ini. Kita lanjut ke episode berikutnya ya. Etapa terakhir dari Cikijing ke Depok. Saya mau balik naik Prima Jasa aja kayaknya yang terakhir dari Cikijing jam 5:30. Kalau dipikir-pikir ke Bandung lagi bosan juga ya. Sekali-kali lah turun di tempat yang belum pernah kita turunin gitu. Kayak di Majalengka nih. Biasanya saya cuma numpang lewat doang kalau di Majalengka sini. Ini CBU, Sumber Cikarang. Mantap. Bekas razia tuh tadi pagi kayaknya.